aktivitas masyarakat yang terus berjalan, Cafe Malaka menjadi salah satu tempat yang menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati berbagai pilihan minuman. Meskipun terlihat sederhana, setiap pesanan yang diterima melibatkan serangkaian proses bisnis yang saling berkaitan. Proses tersebut dimulai dari pengadaan bahan baku, penerimaan pesanan, proses pembuatan minuman, hingga pencatatan transaksi penjualan. Agar seluruh proses tersebut dapat berjalan secara efektif, setiap aktivitas harus saling terhubung dan didukung oleh pengelolaan informasi yang baik. Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas operasional, proses bisnis dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan kepada kasir. Setelah informasi pesanan diterima, kemudian pesanan akan segera diproses sesuai dengan permintaan pelanggan. Setelah pesanan selesai disiapkan dan pembayaran dilakukan, produk diserahkan kepada pelanggan sebagai akhir dari proses pelayanan. Rangkaian aktivitas tersebut merupakan alur operasional utama yang berlangsung setiap hari di Cafe Malaka. Jadi, sistem Sipocom itu apa sih? Sipocom merupakan singkatan dari supplier, input, proses, output, customer, objective, dan measurement. Jadi, untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai proses bisnis, perlu dilakukan analisis menggunakan metode Sipocom. Nah, melalui metode ini, setiap komponen utama dalam proses bisnis dapat diidentifikasi sehingga hubungan antar aktivitas menjadi lebih mudah untuk dipahami. Oh, jadi Sipocom itu metode untuk analisis proses operasionalnya. Terus, kalau sistem CRM itu apa? Customer Relationship Management adalah strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha untuk menjalin hubungan dengan pelanggan ataupun customer melalui pengelolaan data pelanggan dan peningkatan pada kualitas pelayanan. Selain memahami proses operasional, hubungan dengan pelanggan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha. Dalam CRM, proses tersebut dapat dilihat melalui 3 tahapan, yaitu acquire untuk menarik pelanggan, enhance untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, dan retain untuk mempertahankan pelanggan serta membangun loyalitas. Berdasarkan hasil observasi serta analisis menggunakan metode Sipocom dan CRM, diketahui bahwa proses operasional masih berjalan secara terpisah, sehingga informasi belum dapat diperoleh secara tepat. Akibatnya, pemilik usaha masih belum mengetahui customer pelanggan tetap, menu favorit pelanggan, ataupun strategi yang bagus untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Baik, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami dapat merancang sistem CRM yang sederhana yang terintegrasi langsung dengan website ERP Malaka Batch. Melalui sistem ini, data pelanggan dapat dicatat secara digital sehingga pemilik usaha dapat mengelola data pelanggan dan aktivitas operasional. Kak, jadi tampilan sistem digitalnya seperti apa sih? Nah, lumayan panjang nih dekku, simak baik-baik ya. Pertama, kita masuk ke tampilan login. Kemudian login dengan akun, dan setelah masuk ke akun, kita akan melihat tampilan awal. Di sini ada informasi mengenai produk, supplier, pembelian, dan penjualan. Terus juga ada menu untuk langsung ke tampilan datanya. And then ada tampilan stok yang hampir habis, yang sudah menipis. Akan diberikan peringatan typo, maaf. Ya, selanjutnya di sini ada grafik penjualan ya. Bisa dilihat di sini penjualan terlaris adalah Kopi Malaka, menu andalan, and then di sini ada grafik pembelian bahan baku. Nah, es batu paling banyak di sini dibeli dekku.
Dan di sini ada katalog menu, menampilkan variasi minuman, dan ada menu cepat. Fungsinya sama kayak navigasi bar yang sebelah kiri ini ya. Kemudian di sini ada data supplier, informasi data supplier, kemudian ada data customer mengenai nama customer, kontak, alamat, menu favorit, informasi-informasi yang berkaitan dengan pelanggan. Nah, kalau mau nambahkan data, tinggal pencet menu tambah customer, input datanya. Bisa ngedit data juga kalau misalnya ada kesalahan atau mau penambahan, bisa diedit, dan ada menu hapus. Selanjutnya ada inventory, data yang memuat informasi tentang stok bahan baku. Di sini ada minimum stoknya berapa, stok saat ini ada berapa, dan ada statusnya. Jadi kalau misalnya stoknya sudah mulai menipis, maka statusnya akan menyatakan stoknya menipis. Kalau di sini es batu stoknya kosong ya, sedangkan minimum stoknya 2, berarti statusnya adalah habis. Ini sama seperti yang tadi, menu tambah dan menu edit barang. Selanjutnya ada bahan baku. Nah, di sini stok bahan baku sama seperti inventory, cuman ini lebih detailnya lagi ya. Ada nama bahan bakunya, stoknya berapa, satuannya, minimum stoknya berapa, biaya pesannya, dan biaya simpannya. Kemudian ya, jadi data pada stok bahan baku ini digunakan untuk perhitungan safety stock dan perhitungan lainnya. Nah, di sini kalau ingin menginput bisa tambah melalui menu tambah. Kemudian ada menu resep produk. Nah, di sini menu yang resep yang sudah tersedia adalah Coffee Naka. Saya mencoba untuk menambahkan resepnya. Dan saya ingin mencoba untuk menambahkan resep dari varian yang berbeda, yaitu matcha latte. Ini saya menginput data bahan bakunya. Ini ada jumlahnya, kemudian satuannya berapa per satu racikan untuk satu porsi gelas. Apa ya? Pokoknya itu deh. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian ada menu data pembelian. Sini memuat informasi tentang pembelian bahan baku. Selanjutnya ada menu penjualan per harian. Ya, di sini memuat informasi mengenai produk apa saja yang terjual hari ini, tanggal segini, berapa jumlahnya, harganya, total. Jadi dari informasi data penjualan ini dapat diperoleh grafik penjualan yang di dashboard awal. Nah, ini selanjutnya ada menu safety stock bahan baku. Perhitungan safety stock per bahan bakunya. Di sini menggunakan standar deviasinya, lead time per bahan baku, service levelnya. Kemudian di sini saya mencoba untuk menambahkan data standar deviasinya, contoh saja ini ya guys. Dan di sini service levelnya ada standar ringan, rekomendasi, dan standar tinggi. Kemudian ada menu modul keuangan, memperlihatkan omset dan lain-lain. Terus ada menu manajemen user untuk memanage user. Nah, itu tadi dekku tampilan dari sistem digital ERP yang telah kami susun dan kami buat. Walaupun sederhana, tapi sistem ini telah mengintegrasikan proses-proses operasional yang ada. Sehingga
Proses transaksi dan data-data lainnya dapat tercatat secara digital, tidak secara manual lagi. Seperti itu. Oh gitu Kak. Perbedaannya kayak mana ya Kak? Sebelum diterapkan sistem ERP pada Cafe Malaka dan sesudah diterapkannya sistem ERP di Cafe Malaka. Penasaran deh. Perbedaannya seperti apa ya? Yuk kita simak implementasinya. Sebelum menerapkan sistem ERP, Kak mau pesan yang biasanya? Aduh, yang biasanya apa ya Kak? Kan biasanya dicatat, maka saya lupa. Aduh, mohon maaf saya masih baru sih Kak di sini. Kira-kira apa yang mau dibuat ya? Udah deh, saya biasanya pesannya macam apa sih Pak? Kak, Oh boleh Kak, sebentar ya. Saya buatkan dulu. satu ya Kak? sesudah menerapkan sistem ERP. Halo Kak, Siap Kak. Kak mau pesan atas nama Rido. Atas nama Rido, Iya. mau pesan matcha seperti biasanya Kak? Kok tahu Kak? Ya ini ada pencatatannya nih Kak. Kebetulan kakaknya sudah sering belanja di sini dan ini sudah mau yang ke-5 kali. Nah untuk promonya di sini ada pembelian ke-10 itu bisa dapat diskon Kak ya. Boleh juga. Yang biasanya sih Kak? Oke Kak, saya buatkan pesannya sekarang ditunggu Kak ya. Setelah sistem ERP diterapkan, proses transaksi menjadi lebih cepat dan seluruh data operasional langsung tersimpan dalam satu sistem. Informasi persediaan dapat dipantau secara real-time dan laporan dapat diakses dengan lebih mudah. Berdasarkan hasil proses bisnis menggunakan metode SIPOCOM serta rekomendasi implementasi sistem ERP berbasis website, proses operasional Cafe Malaka memiliki peluang untuk dikelola secara lebih terintegrasi. Integrasi data antara supplier, persediaan, dan penjualan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mendukung kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta menyediakan informasi yang lebih cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. See you next time. Bye.